Halo guys dan selamat datang di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku ditemani oleh Mas Ito yang kacamataan dan di sebelah sana ada Mas Arya sama ini Calvin. Nah, em, jadi ceritanya ini kan kita double mens double ya. Terus aku itu lagi sakit batuk ya. Jadi buat kalian yang work life balance badmintonnya itu nggak balance, aku saranin kalau lagi sakit eh, ya tetap olahraga sih, tapi ya jangan terlalu diforsir ya. Maksudnya diforsir itu kalau kadang kita lupa ya main itu, kepingin menangin game jadinya ngotot. Itu menurutku nggak apa-apa sih. Jadi kalau tapi lihat-lihat kadar sakitnya juga ya. Kalau aku cuman batuk aja, itu nggak apa-apa sih dan nggak demam. Waktu aku main di sini tuh nggak demam. Jadi maksa untuk main, kebetulan diajak ya. Mainnya lagi siang-siang itu, jadi bukan malam ya. Jadi oke lah, aku nggak apa-apa. Cuman setelah ini kan hari Sabtu ya. Aku main tuh jam berapa ini ngajaknya, kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 kayaknya. Biasanya tuh jam 3 yang ngajaknya. Itu kan masih siang ya. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau malam itu aku lebih berhati-hati, soalnya kalau batuk itu nanti, katanya ya, atau flu itu katanya kalau kena udara malam itu nggak bagus gitu untuk paru-paru ya. Jadi em, tapi begini, jadi Sabtu aku main, terus Minggu main juga. Tapi kalau Minggu itu mainnya jam 2 sampai jam 6, jadi pulang. Waktu itu aku pulang lebih awal juga sih, jam 5 gitu. Nah, terus besoknya itu aku kerja sampai em, apa sampai malam juga ya. Em, dan suasana ininya ya, tempat kerjanya itu kayak outdoor gitu, atau setengah pintunya bukaan, kena udara malam, dan besoknya aku sakit panas gitu. Nah itu yang menurutku diforsir itu. em, jadi setiap hari badminton atau mungkin frekuensinya itu eh, cepat. Jadi kalau Senin badminton, Selasa jangan badminton. Mungkin Rebo atau Kamis itu, apalagi waktu sakit ya. Kalau tentang durasinya sih, aku rasa kalian mau main tuh, waktu main kan nggak terasa ya. Mungkin 3 jam oke lah. Main setengah ngotot juga nggak apa-apa, asal nggak panas gitu. Tapi kalau setiap hari waktu kita sakit itu, daya tahan tubuhnya tambah merosot. Yang katanya em, kalau ini, kalau sakit itu kita berolahraga imunnya tambah naik katanya ya. Tapi kenyataannya kalau kita waktu olahraga itu imun itu sempet drop sih. Jadi ngedrop dulu baru naik gitu. Jadi kalau kita maksa setiap hari badminton ya begitulah, bakal sakit gitu. Waktu di sini aku nggak panas, jadi cuman sakit batuk aja. Awalnya pilek tapi batuk, terus aku nggak mau terlalu ngotot ya. Jadi kebetulan kita itu cuman dikit sih yang main, cuman 5 orang. Jadi aku sebenarnya nolak untuk main, tapi Mas itu bilang sama aku aja nggak apa-apa, aku disuruh jaga di depan. Jadi cosplay pemain cewek kayak di mix double ya, padahal ini men's double bukan mix double gitu. Ya awal-awalnya aku em, ini sih sempat kebawa, kalau biasanya kalau Pratiaka jadi harus misah gitu ya, terus kadang-kadang punya kecenderungan untuk mundur ke belakang, tapi sama Mas Ito dibilangi nggak apa-apa, depan aja terus. Tapi mungkin belum biasa ya, ya oke. Soalnya biasa gendong, tapi kalau digendong itu kayak aneh gitu.
Jadi waktu servis juga jaga di depan, dan aku lihat Mas Ito juga bisa sih cover di belakang ya. Kadang-kadang aku lupa juga waktu servis. Oh iya sih, harus jaga di depan ya, nggak ke belakang gitu. Tapi bagus sih ngatur-ngatur bolanya Mas Ito, bagus. Dan Mas Ito sendiri waktu kalau ada bola di depan, aku yang ngambil gitu. Terus katanya, oh kayaknya kamu lebih cocok jadi pemain depan daripada kayak yang biasanya ya. Biasanya kan muter-muter kayak gendong yang di belakang gitu. Tapi kayaknya lebih cocok jadi pemain depan. Ya, oke. Aku memang kalau ini ya, kalau settingannya yang main tuh bagus-bagus, biasanya aku memang milih untuk jadi pemain depan. Nah, kebetulan kalau akhir-akhir ini ya, ya bukan akhir-akhir ini, tapi karena aku pindah-pindah grup, jadi di grup-grup yang baru-baru ini ya, ikuti itu kebanyakan jadi yang gendong, jadi kebanyakan main di belakang. Ya untuk ukuran pemain harusnya bisa, harus mampu lah, kalian itu mau jaga depan mau jaga belakang harus mampu dan harus tahu apa yang harus kalian lakukan kalau di belakang, apa yang harus kalian lakukan di depan, terus bola-bola apa yang kalian perlu lakukan ya. Kadang-kadang memang ada bola sulit yang kita itu susah untuk naruh depan lagi, jadi ya terpaksa di lob. Tapi yang aku ini ya, yang aku pelajari selama ini, kalau kalian ngelob atau partner kalian ngelob, itu jangan buru-buru untuk pindah langsung jaga kiri kanan, kecuali memang tanggung banget ya. Kalau tanggung banget tuh ya kita sebaiknya misah gitu. Dan menurutku kalau misalkan bolanya nggak tanggung banget, partner kita ngelob atau kita ngelob, kita itu jaganya tetap di kamar, tapi di kamar kiri atau kanan ya itu, tapi kaki satu udah nginjak garis tengah gitu. Jadi kalau misalkan dikasih bola depan, jadi kadang-kadang kita ngelob itu lawan kan alternatifnya ngelob balik atau smash atau ini apa ngedrop shot gitu. Jadi kita harus ngelihat lawan tuh gerak-geriknya kayak mau ngedrop shot atau enggak. Nah kalau mau ngedrop shot, kita yang jadi pemain depan itu wajib maju. Jadi wajib langsung nempati tempat yang di tengah itu langsung maju gitu. Dan kalau kalian mungkin yang masih pemula, kalau mau niru cara ini, yang pertama kalian lakukan, kalau jaga di depan jangan jaga depan banget. Jadi agak mundur dari garis T itu, agak mundur satu step atau satu tackle, kalau 30 atau 40 cm gitu. Jadi kalian mau maju ke kiri atau ke kanan, kan bola dari lawan tuh nggak mungkin atau jarang banget ngasih ke tengah kan. Jadi ngedrop shot tuh ke tengah tuh jarang. Jadi ngedrop shotnya biasanya kiri atau kanan. Nah kalau kalian ada jarak untuk maju ke serong kiri atau serong kanan, itu lebih cepat daripada kalian tuh larinya kayak kepiting. Kalau jaga terlalu depan, kalian ngambil kiri atau kanan itu kayak kepiting, itu lebih susah. Kalau kalian nggak training ya, jadi maju ngelihat depan serong itu lebih cepat. Itu yang perlu diamati lagi ya, dan kalian harus pandai-pandai ngamatin ini gerak-geriknya lawan itu kira-kira mau ngapain ya, kayak mau ngelob atau kayak ngedrop shot gitu. Nah kalau ngedrop shot ya itu bagianmu, jadi kamu harus yang maju, soalnya kamu udah settingan dari awal, janjian kalau kamu harus jaga depan. Oke, jadi harus seperti itu. Lalu tips yang kedua, kalau jaga depan harus ngapain? Ya kalian nggak perlu kayak ngetap atau net kill terus menerus ya. Tapi bisa ngasih bola-bola pancingan mungkin yang lebih jauh dari lawan, atau mungkin adu netting itu kalian juga harus bagus sih. Dan kalau nettingnya masih belum bagus ya jangan adu netting. Tapi bagus atau enggak ini sebenarnya pengaruh di mental sih. Kalau menurutku kalian tuh tenang, nettingnya itu pasti tipis gitu. Dan harus percaya diri juga. Jangan ragu-ragu, oh aku kalau netting jelek
tapi aku terpaksa mau netting kan. Tapi nggak bisa karena nggak percaya diri. Jadi harus cosplay juga atau pura-pura. Jadi untuk bisa bagus mainnya itu yang pertama memang latihan ya. Netting itu harus latihan sering, walaupun kalian udah bisa, tapi harus tetap latihan untuk kira-kira dan pakai shuttlecock yang banyak atau bukan jumlahnya, tapi banyak merek atau kualitasnya juga harus beda-beda gitu. Kayak yang bulunya udah patah satu atau yang udah megar atau yang baru. Gitu. Untuk awal-awal aku saranin pakai shuttlecock yang baru untuk latihan netting ya. Tapi kalau kalian jaga depan itu nggak melulu harus netting atau net kill, tapi bisa ngasih kayak bola-bola pancingan supaya lawan itu nantinya ngelob dan teman kita yang di belakang itu bisa melakukan serangan. Jadi bisa naruh kayak di setengah lapangan kiri kanan atau waktu ngenet kalian tunggu aja, jangan langsung di net yang mungkin kalian takut untuk nanggung itu. Kalau maksa ngenet ya pertama kalau takut ya udah pasti kebanyakan gagal kalau takut gitu. Jadi waktu kalian latihan tuh cosplay lah atau pura-pura lah bahwa kalian tuh nettingnya udah bisa banget, udah super tipis, kamu itu jagoan ngenet. Itu harus ditanamkan dalam mental dulu. Nanti kalau ditantang net-netan, kalau mental kalian udah kuat kayak gitu, itu nggak takut untuk ngenet dan biasanya bisa tipis. Terus alternatif kedua, kalau kita itu kakinya memang nggak kuat atau mungkin belum stabil, jangan ngenet. Jadi kaki dulu harus stabil, baru ngenetnya nanti bisa tipis. Kalau kepepet gimana? Kakinya belum stabil tapi aku selak bolanya turun gitu, gimana ya nggak apa-apa. Kan kalau mau ngenet tipis tuh kita ambilnya harus lebih early ya atau lebih cepat, lebih waktu bolanya itu masih di atasnya net tuh kita harus serobot sih. Tapi kalau bolanya udah turun, ya turunin aja sekalian. Jadi nunggu sampai agak bawah, kira-kira berapa 30 cm dari lantai, dan kita pakai volley boleh atau mungkin perlu belajar lagi ya untuk ngasih net silang. Atau nggak perlu tipis-tipis banget sih kalau silang itu, taruh aja di tengah-tengah. Jadi kalau yang bagiannya pemain depan lawan itu biasanya udah nyegat di dekat net, tapi kalau kita taruh di tengah-tengah antara pemain yang depan sama yang belakang dari lawan, itu biasanya yang depan nggak ngambil, nggak bisa nyemes, soalnya bingung. Nggak bisa lihat belakang kan, biar temanku aja. Tapi ternyata temannya itu jauh. Nah kalau temennya jauh, dia harus lari dan akhirnya ngangkat bola. Nah itu yang aku bilang namanya setting up, atau kalian cari-cari bola pancingan biar temenmu itu bisa nyemes atau mungkin bisa melakukan serangan. Dan sebaliknya kalau kalian main di belakang, itu kalian harus lihat dulu partnernya, kan nggak selalu harus jaga di depan ya. Maksudnya jaga di depan tengah gitu. Jadi kalau pas partner kalian di depan tuh agak jauh atau baru mau masuk depan, jangan nyemes-nyemes ke arah yang ada lawannya tapi silang. Kadang-kadang lawan itu kan juga harus gerak ya, harus pindah, formasinya harus pindah. Tapi kalau udah siap kiri kanan terus kita sama silang, nanti di drive lurus, matilah kamu yang di belakang gitu. Ya alternatif lainnya sih memang kasih kayak drop shot yang di tengah sih kayak gitu. Cuman ini yang pemain depan juga ya, kalau bolanya itu berada dibuang sama lawan di sebelah kiri kita, ya kita harusnya yang ngejar kan teman kita yang di belakang. Tapi kalau kita di depan juga harus siap-siap di depan kiri. Kalau teman kita nyemes, harusnya nyemes lurus karena lurus lebih keras.
Dan kalau bolanya dibuang ke kanan kita, ya kita harus gerak ke kanan gitu. Tapi kalau gendongan, kita nggak bicara mengenai atlet ya. Kalau atlet kan nggak gendongan, semua itu udah bisa main gitu. Tapi kalau mainnya gendongan ya, yang jaga depan disuruh di tengah aja, di belakangnya garis T itu udah cukup sih. Jadi nggak perlu harus geser kiri kanan. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.